bukti nyata bahwa kami semuanya boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kami satu hati datang padamu Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan biarkanlah sore hari ini kami boleh bersama menikmati berkat-Mu dalam fellowship yang indah di dalam Engkau. Dan biarkanlah hadirat Tuhan itu boleh nyata, melawat, menjamah setiap pribadi. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bentengi kami tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, karena kami tidak mau kuasa kegelapan mencampuri ibadah, bahkan merebut berkat yang Tuhan sediakan buat kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Sepakat semuanya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Biarkanlah sore hari ini kita bawa hidup kita semakin lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam segala hal yang terjadi atas hidup kita, tapi teguhkan hati kita untuk selalu percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari segenap hati naikkan pujian, katakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati kita menyembah, ada mujizat kekuatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan lembut katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari segenap hati bersama semuanya katakan, jangan pernah
bersama-sama kita berdiri. Ucapkan syukur bahwa setiap langkah hidup selalu ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan benar. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Mari semangat bersama-sama semuanya katakan amin. Shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu luar biasa. Sebab hanya di dalam namanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan bagi kita semuanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala
hidup kita semuanya. Amin. Sekali lagi kemuliaan yang panjang buat Allah kita yang dahsyat, yang di atas, yang di bawah, dan semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Lebih dahsyat lagi, mari berikan segenap kekuatan kita kepada Tuhan. Hey! Semuanya tepuk tangan lebih cepat lagi, lebih dahsyat lagi. Ya. Mari satu suara katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Angkat kedua tangan bersama. Rindukan kuasa lawan Tuhan. Bersama-sama, hey! Oh, oh, oh. Datanglah dan katakan, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, walau dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mujizat dinyatakan bagi kita semuanya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Mari bersama-sama. Aku rindukan kuasa kekuatanmu, dalam kita pasti terjadi. Mari bersama-sama. Hey! Oh, oh, oh. Datanglah dan katakan, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, walau dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, mari semua tepuk tangan di atas kepala lebih dahsyat lagi. Tuhan Allah kita yang luar biasa, Allah yang sudah merangkai hidup kita. Yeah. Sukacita semuanya, biarlah kekuatan Tuhan limpah bagi kita semuanya. Lebih semangat lagi, lebih dahsyat lagi, semua tepuk tangan di atas kepala lebih luar biasa. Yeah. Rindukan kuasa. Angkat kedua tanganmu bersama, katakan kepada Tuhan. Bersama-sama, datanglah. Oh, oh. Datanglah dan katakan, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, walau dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Datanglah dan katakan, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, walau dipatahkan, mujizat dinyatakan. Segenap hatimu serukan, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sudah berkeringat semuanya ya. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita datang pada Tuhan. Kita percaya bahwa mukjizat itu selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Mukjizat itu selalu terjadi bagi setiap kita. Untuk itu teguhkan hati kita selalu punya pengharapan hanya kepada Yesus.
Teduhkan hati kita biar singer memuji Tuhan. Segenap hati kita mau sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang tak berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari bersama-sama pujikan pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu saja. Ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, segenap hatimu, biarlah pujian ini memberikan kekuatan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari bersama-sama kita berdiri. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan lembut katakan. Sungguh ku percaya Mari angkat tangan kanan kita bersama-sama. mustahil. Katakan kepada Tuhan, Mujizat tidak ada barang yang masih mustahil ada dalam hidupku. mukjizat masih ada di dalam hidup kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi segenap hatimu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi. Mujizat masih ada bagiku. Kami masih merasakan mujizat Tuhan terus bekerja di dalam setiap hidup kami.
Sebab kami berjalan selangkah demi selangkah di dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga hari ini, sore hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah semua untuk menyenangkan hati Tuhan yang hidup sesembah kami. Allah yang perkasa, Allah yang hidup, dan biarlah kuasa-Mu yang besar terus dinyatakan di dalam kehidupan. Mujizat demi mujizat, setiap tarikan nafas dan detak jantung kami adalah mujizat kalau kami boleh hidup. Dan biarlah kami berkarya bagi kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian penyembahan yang kami naikkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kekuatan firman-Mu menjadi mujizat yang mendorong kami melangkah dengan kekuatan yang baru setiap hari. Dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Ubah hidup kami, tegur hidup kami, bentuk hidup kami menjadi baru. Firman-Mu akan kami dengar, dan biarlah setiap kami yang mendengar mendapatkan berkat-Nya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana, sehat semua ya? Yang di atas, Tuhan berkati ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah sekian lama kita masih mengalami corona, kita tetap boleh terus diberi kesempatan beribadah. Ya, tetap jaga jarak, maskernya dipasang ya, jangan hidungnya kelihatan, tutup hidungnya supaya semua sehat selalu ya. Firman Tuhan hari ini, saya akan mulai dari sebuah kesaksian Bapak Ibu. Saudara, sekitar tahun 70-80, ketika saya masih kecil, ayah saya adalah seorang yang berdagang gitu ya, karena buka toko Bapak Ibu ya, buka toko ya seperti yang lainnya. Kami berdagang, karena dagang yang dilakukan mulai berkembang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah ayah saya kemudian mencari modal yang lebih besar supaya toko itu bisa berkembang dan lebih besar lagi. Tentu Bapak Ibu yang punya toko, Bapak Ibu yang punya usaha juga demikian kan. Begitu usahanya berkembang, kita membutuhkan suntikan dana untuk apa? Untuk menambah modal sehingga kita bisa beli barang, ya kalau bahasa Jawanya kulaan, supaya lebih besar lagi tokonya, supaya lebih banyak lagi untungnya. Ya, ayah saya juga melakukan Bapak Ibu. Ketika dia mencari dana, dia mulai mencari dana ke bank, Bapak Ibu ya, dari bank satu ke bank lain. Seperti biasa, kita tanya suku bunganya berapa, dan bagaimana cara mencicilnya setiap bulan, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan betul ada satu bank yang kemudian datang ke tempat usaha kami, kemudian mereka mensurvei seperti biasa, tidak ada yang aneh, seperti biasa. Mereka survei, mereka melihat sertifikat tanah, rumah yang akan menjadi jaminan untuk peminjaman uang ini. Ya, mereka memeriksa semua dengan teliti dan kemudian mereka mendapatkan bahwa kami ini layak mendapatkan pinjaman. Waktu itu pinjamannya cukup besar Bapak Ibu ya, cukup besar sehingga usaha kami bisa berputar lebih besar lagi. Harapannya kami menjadi lebih baik. Harapannya toko kami menjadi lebih besar. Harapannya keuntungan lebih banyak, sehingga bisa menghidupi keluarga dengan penuh sejahtera. Nah yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjalanan
usaha itu ada riak-riak kecil yang sudah mulai muncul. Ya, hari bulan pertama, bulan kedua kami, ya waktu itu saya masih kecil ya, karena mendengar cerita ayah saya bisa mencicipinya dengan baik tanpa ada kesulitan. Kemudian ada riak kecil ketika ada satu pelanggan yang nakal, menipu begitu Bapak Ibu ya, tidak bayar, sehingga mulai terlihat kesulitan membayar. Tapi ayah saya tetap berusaha membayar. Sampai satu kali karena mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh ayah saya, orang tua saya, di dalam menggerakkan roda ekonomi ini, roda usaha, roda toko ini, maka yang terjadi adalah ayah saya tidak bisa membayarnya lagi. Ayah saya tidak bisa membayar. Sudah jual segala sesuatu, emas sudah dijual, bayar bulan depan kesulitan lagi. Cari sesuatu yang bisa dijual, sudah terkumpul, bayar bulan depan kesulitan lagi. Cicilannya harus berapa tahun gitu Bapak Ibu. Nah, yang terjadi adalah peringatan pertama surat datang. Ya, kemudian peringatan kedua, peringatan ketiga, kami dianggap wan prestasi, tidak dapat membayar. Hal selanjutnya yang terjadi adalah rumah, toko disita oleh bank. Sebenarnya dikasih dalam Tuhan, pada waktu itu saya masih kecil, masih gak tahu apa-apa ya. Tapi saya masih ingat, kami pindah rumah ke rumah kontrakan yang lebih kecil, bukan lebih kecil lagi, sangat kecil, pengap. Ya, di rumah itu saya dan kakak saya beserta dengan orang tua saya hidup. Kalau hujan, banjir. Sekali waktu saya ingat sekali, banjir itu hampir menenggelamkan rumah kami dan kami harus ke tempat rukonya paman, ya. Jadi kakak dari ayah saya ke sana berjalan dengan membawa pakai itunya kasur itu lah, spray, baju masuk ke sana, angkat, saudara. Dan kami tinggal di lantai 2 di ruko itu. Lantai 2 itu terbuat dari kayu lantainya, jadi tidak dicor. Saya masih ingat sekali. Ingatan saya masih ingat waktu kecil itu. Di situ lebih pengap lagi karena itu sebenarnya gudang, tempat gudang. Ya, kami tinggal untuk beberapa bulan di sana, kemudian kembali ke rumah, beberapa barang rusak harus dibuang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Sampai saat ini, Bapak Ibu, kejadian itu sangat membekas di hati orang tua saya dan saya. Sehingga ketika saya beranjak besar seperti sekarang ini, maka pesan dari orang tua saya adalah apa? Jangan sekali-kali utang bank. Siapa yang kerja di bank minta maaf ya. Jangan sekali-kali utang. Ini karena ada trauma Bapak Ibu. Ayah saya salah melakukan sesuatu sehingga habis semuanya. Sehingga kadang-kadang saya juga kebawa Bapak Ibu. Kalau jemaat mulai utang-utang, saya bilang hati-hati jangan utang. Karena gembalamu pernah tersungkur karena hutang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini ingatan yang teringat terus di dalam. Sekali waktu saya dan istri ingin punya rumah sendiri. Karena tinggal dengan mertua itu orang enak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami mau pinjam. Ayah saya itu cuap-cuap. Jangan pinjam bank, jangan pinjam bank. Saudara, ingat kejadian kita dulu. Kita pernah hampir tidak makan. Kita menderita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Waduh, itu teriakan itu terus Bapak Ibu. Waktu saya mau cari rumah,
tempat lain supaya bisa hidup secara mandiri ya. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Ingat, jangan pinjam bank. Makanya Bapak Ibu kalau mau sudah sampai satu titik saya bilang, ojo pinjem bank ya, tak wanti-wanti. Dan kejadian banyak Bapak Ibu. Apa jenenge bank titil, waduh tambah gawat. Saudara, yang enggak titil aja gawat Bapak Ibu, apalagi si titil gitu. Ingat, zaman kita menderita dulu. Ayah saya selalu ingatkan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan juga ingatkan orang Israel. Yeremia pasal 7 ayat 12. Yeremia pasal 7 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Sudah dapat bilang amin? Kita baca sama-sama. Yeremia pasal 7 ayat 12. Siap? 3, 4. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam, pada waktu itu orang Israel sudah tinggal di Yerusalem. Mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, saudara, tapi kebodohan mereka percaya kepada hal-hal yang lain daripada Allah. Sehingga dalam Yeremia pasal 7 ayat 12, di situ diingatkan kepada orang-orang Israel, ingat Silo. Ingat Silo. Saudara, Silo di mana kemah suci pernah didirikan oleh Yosua pada waktu itu. Di mana tabut perjanjian kemudian direbut oleh orang Filistin. Silo. Tuhan ingin memperingatkan kepada orang Israel apa yang terjadi di Silo akan terjadi sekarang di Yerusalem. Kalau engkau tidak mengindahkan firman Tuhan, kalau engkau tidak mengindahkan Nabi, karena dia kirim Yeremia untuk datang memperingatkan kepada orang Israel. Ingat Silo, di mana engkau dan saya, kita semua dihukum karena itu. Ada penderitaan di sana di Silo. Kenapa? Karena di Silo kita melanggar yang baik dari Tuhan. Kita melanggar dan membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan kita buat kejahatan di sana. Sehingga tabut itu dirampas dari bait Allah. Ingat di Silo juga pernah ada bait Allah yang didirikan Yosua. Ingat di situ ada keindahan sampai engkau mengkhianati Tuhanmu dan pergi meninggalkan jalan-jalannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mereka akan ditawan walaupun berada di Yerusalem. Ingat Silo. Saudara dikasih dalam Tuhan, kepercayaan yang salah terhadap Tuhan akan diperbaiki lewat nabinya. Mereka diperingatkan. Tentu orang Israel itu masih ingat kejadian di Silo. Seperti saya pun masih ingat kejadian tahun 70-80 waktu saya masih kecil. Saudara, ingatan saya waktu ayah menceritakan tentang hal ini. Ingat gak kamu waktu papa gendong kamu di atas pundak waktu banjir kita terobos? Saudara, padahal saya masih kecil tapi masih ingat Bapak Ibu. Ya, masih ingat. Itu yang terjadi. Oleh karena itu firman Tuhan datang lagi kepada orang-orang. Ingat gak dulu waktu di Silo? Apa yang kau lakukan? Kejahatan yang besar. Sehingga Allah, orang kemudian engkau ditawan. Engkau dibuang ke Babel. Lihatlah apa yang mereka lakukan di Silo sehingga mereka mengalami hal itu. Ya. Mereka berpikir bahwa sesungguhnya di Yerusalem itu aman. Kalau di Silo sih nanti dihukum. Yerusalem adalah kota Allah. Saudara, kenapa bait Allah sekarang ada di Yerusalem, penyembahan orang Israel di Yerusalem?
Yerusalem sebenarnya adalah Bukit Muria. Ia ditemukan oleh Daud. Bukit itu dipapras menjadi rata, kemudian mendirikan bait Allah di sana. Ya, Bukit Muria itu tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Bukit itu ditemukan oleh Daud kembali. Dia bangun bait Allah di sana. Tapi Daud tidak diperkenan membangun. Anaknya yang membangun. Daud menyediakan segala sesuatu. Anaknya yang membangun. Ingat Silo. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka merasa bahwa kalau di Yerusalem sudah aman. Makanya di ayat yang keberapa itu. Mereka disebut-sebut bahwa Yerusalem adalah kota Allah. Di mana Allah mengasihi orang Israel dan membawa mereka ke sana. Mari kita lihat satu-satu apa pelanggaran mereka sehingga Allah memperingatkan kepada mereka supaya kejadian di Silo tidak terjadi. Yang pertama adalah Yeremia pasal 7 ayat 4. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kepercayaan mereka pada fakta bahwa bait suci berada di Yerusalem. Mereka merasa aman. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan kuilnya, membiarkan baitnya itu dirobohkan oleh siapa. Dia punya kuasa kan. Sekarang kita di Yerusalem bukan di Silo. Tuhan ingatkan, walaupun engkau di Yerusalem, Tuhan juga tetap bisa melakukan hal yang sama seperti di Silo. Di mana tabut bisa dirampas orang Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepercayaan mereka salah. Kesalahan apa? Yang pertama, mereka merasa aman hidup dalam dosa. Pokoknya aku sudah yang gereja aman. Tuhan Maha mengampuni. Besok buat dosa, ya, sekarang minta ampun, apalagi sekarang perjamuan kudus, semua dikuduskan. Besok sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Tuhan itu Maha kasih dan Maha penyayang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan bilang jangan mempermainkan Tuhan. Bukankah demikian? Ketika mereka bilang ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, mereka merasa aman. Sebab bait Tuhan ada di sini. Sebab Tuhan itulah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti apa yang terjadi di Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai 9. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain membukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adik? Saudara, dia merasa bahwa Allah tidak melihat apa yang dia kerjakan. Dia merasa bahwa aman-aman saja ketika aku melakukan pembunuhan ini. Banyak orang Kristen yang merasa nyaman, Tuhan itu penyelamat, sekali selamat tetap selamat, kemudian aku bisa berbuat apa saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak. Orang yang mengalami keselamatan Tuhan adalah orang yang mulai berbuah di dalam Tuhan. Dia berubah dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Ingat-ingat. Tetap ada kata hambanya. Tetap menjadi hamba. Dolos. Saudara dikasih dalam Tuhan. Budak dosa. Dulu kita diperbudak oleh dosa. Sekarang kita adalah hambanya Allah yang harus nurut kepada Allah. Bukan kepada dosa. Kepada kebenaran. Orang Israel merasa aman, nyaman. Di sini kan bait Allah. Di sini bait Allah. Di sini bait Allah. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Karena kita punya bait Allah. Yang lain tidak punya. Kita yang punya Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dosa juga bisa merasuk ke dalam hidup kita orang percaya. Dan kalau ada yang merasa kalau sudah berdosa kemudian aman-aman saja. Ingat Silo. Di mana Tuhan menghukum bangsa ini dengan keras. Kejadian ini betul-betul diangkat kembali oleh Yeremia bahwa penderitaan itu begitu menderita di Silo. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Inilah yang terjadi bahwa orang Israel menganggap remeh Allah yang mengasihi mereka. Karena dia mengasihi aku.
Aku berbuat sesuka hatiku, karena pasti Dia mengasihi aku dan tidak akan menghukum aku. Kata-kata ingat Silo menunjukkan bahwa hukuman itu pasti akan datang kalau mereka tidak bertobat. Hai orang percaya, orang Kristen, kita semua, adakah kita menyimpan pelanggaran kesalahan? Ayo kita bertobat. Hari ini kita akan pegang perjamuan kudus. Betul-betullah bertobat. Supaya kejadian Silo pelanggaran yang berat itu tidak menimpa kita. Yang kedua, ayat yang kelima dari Yeremia pasal 7. Bunyinya begini. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah, langkahmu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Saudara, kepercayaan salah apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan memperingatkan pelanggaran hukuman yang terjadi di Silo. Yang kedua, pelayanan mereka hanya ritual biasa. Ritual biasa. Sudah tidak ada rasa, Bapak Ibu. Betul nggak? Tidak ada rasa sudah sama Tuhan. Ya seperti biasa saja. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Yang belum jatuh cinta siapa? Cornel. Belum ya? Sudah ya? Sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau itu jatuh cinta Bapak Ibu, betul-betul setiap sentuhan itu bisa makser gitu. Betul enggak? Duduk di gereja, kalau dulu kan enggak boleh boleh duduk dempet-dempet ya. Kaki nempel saja di kakinya, itu tarik napas, enggak obah. Ojo obah, rasanya senang sekali, sentuhan kaki tok. Ada yang bilang betul kan? Gandengan rasanya berbunga-bunga. Sekarang kalau duduk deket-deket, ngalih, gak sekil dia, ngalih, sumu. Yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang begitu ya. Betul enggak? Bugi sudah enggak ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ritual saja, enggak ada cinta. Sehingga kita perlu mengundang cinta mula-mula itu datang lagi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita, rindu, kangen bersama dengan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kadang-kadang ingin perjamuan kudus ini tidak dilakukan sesering mungkin Bapak Ibu. Saya ingin perjamuan kudus dilakukan berapa bulan sekali. Karena saya merasa ini begitu sakral untuk kita ingat. Saking sering kita lakukan, maka seperti biasa dan tidak ada rasa. Hanya ritual pelayanan, datang ke gereja. Memuji Tuhan juga seadanya. Tapi saya lihat tadi ya, sampai keringetan ya. Cigra, bagus ya. Jemaat GBT Kristus Pengasih luar biasa. Ya. Rasa itu perlu ada lagi di dalam hati kita. Bukan hanya ritual pelayanan saja. Kalau kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah laku dan perbuatanmu, bukan hanya ibadah begitu saja. Ritual yang melibatkan penyembahan, bait suci dan kesalehan yang lahiriah saja kelihatannya bagus. Sudah dikasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hari ini dengar baik Bapak Ibu, Tuhan sedang melihat setiap hati. Bukan melihat bagaimana engkau berpakaian, bagaimana wangi dan parasmu. Tuhan sedang melihat hati di dalam ibadah kita. Nanti manusia tidak bisa lihat Bapak Ibu. Ya, tidak bisa lihat. Walaupun ada pendeta yang bisa lihat, kamu tidak layak untuk melayani. Sebab kamu begitu gelap. Sini tidak bisa lihat. Pak Gem bisa lihat kayak gitu. Saya tidak bisa melihat. Hanya Allah yang bisa melihat hati. Amin. Oleh karena itu manusia bisa kita tipu.
Tuhan tidak bisa kau tipu. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, salah sangka sama orang, apa yang kita, Tuhan tahu isi hati. Begitu kan? Aku tidak punya maksud, Tuhan tahu isi hati. Ya, kadang-kadang saya juga begitu. Berperkara kepada Tuhan, Tuhan mereka salah melihat aku. Tuhan tahu isi hati. Aku tidak melanggar Tuhan, atau aku melanggar Tuhan, tapi mereka tidak tahu Tuhan aku melanggar, ampuni aku. Sudah dikasih dalam Tuhan, itu yang terjadi. Bahwa Tuhan melihat hati, bukan melihat paras. Kalau Tuhan melihat paras, gawat Bapak Ibu. Model-model saya tidak masuk surga Bapak Ibu. Yang ganteng-ganteng tok masuk surga. Yang ayu-ayu tok masuk surga. Yang putih-putih tok masuk surga. Ya, tidak. Dia tidak memandang paras dan rupa. Yang dia lihat adalah hati kita. Betulkah hati kita berpaut kepada Tuhan? Kalau tidak, kita hanya melayani secara ritual saja Bapak Ibu. Hanya datang begitu saja sebagai suatu kewajiban umat beragama Kristen. Kalau tidak datang nanti ditanyain, lebih baik saya datang. Saudara, ada juga yang bilang, kalau saya tidak datang gereja, rasanya saya dikejar-kejar ketakutan. Saudara, itu bukan karena cinta. Ya. Kalau karena cinta, dia bukan menganggap itu sebagai kewajiban, tetapi sebagai hal yang harus dia nikmati. Apakah Anda mencintai Tuhan sedemikian rupa? Bapak Ibu Saudara kasih, saya harap kita melakukan hal yang sama. Supaya apa yang kita lakukan bukan hanya ini bait Allah, ini bait Allah, saya sudah di gereja. Hanya ritual pelayanan. Mari kita renungkan baik-baik firman. Saya mau kita semua mengalami Tuhan pada malam hari ini. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan memang Dia adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Saudara, pertobatan pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh. Saudara, ini mempengaruhi individu dan urusan sehari-hari kita dengan Allah. Ibadah ini bukan hari ini saja di gereja, tapi juga setiap hari ketika kita berjalan, melangkah di dalam hari-hari kehidupan kita. Yang ketiga, sudah dikasih dalam Tuhan, coba lihat ayat yang ke-11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Sudah yang dikasih dalam Tuhan, lihat. Ini yang terjadi di Silo. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Tuhan itu sudah berkorban untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan itu sudah mati bagi saya dan Anda semua. Mana penghargaanmu? Orang Cina bilang takeover. Keterlaluan Bapak Ibu. Orang sudah menolong. Kalau ketemu sama orang yang pernah kita tolong, kemudian dia tidak merasa ditolong, kemudian justru mengkhianati pertolongan itu, justru dia berbuat jahat sama kita, kira-kira gimana rasanya? Keterlaluan ya. Dulu dia tidak punya apa-apa, saya tolong loh. Sekarang dia sudah punya, saya tidak minta loh. Tapi dia tidak pernah memperhatikan, ketemu di jalan juga tidak menyapa. Saudara, kayak begitu rasanya gimana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, rasanya sakit hatinya. Tuhan itu menolong kita bukan dengan tetesan air mata, tetesan darah. Bukan hanya mengorbankan harta, tapi mengorbankan nyawa. Sudah dikasih dalam Tuhan, Dia menanggung dosa seluruh dunia. Dosa saya, dosa Anda semua. Sudah, adakah kita memberikan penghormatan yang tertinggi atas hidup kita kepada Allah yang sudah melakukan yang terbaik bagi hidup kita? Ingat di Silo. Di Silo orang Israel tidak menghormat. Mereka dibuang, mereka ditawan, mereka dibunuh.
keluarga mereka menjadi kacau balau, diporak-porandakan. Kejadian di Silo bukanlah kejadian yang enak, Tuhan. Penghukuman yang besar membuat mereka menderita. Dan penderitaan itu pasti mereka ingat sampai Yeremia bilang, ingat enggak kejadian di Silo? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo kita berubah. Ayo kita menjadi lebih baik. Ayo kita hidup di dalam pelayanan yang sungguh. Ayo kita bertobat secara menyeluruh. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Berpegang kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 40 ada kejadian yang sama. Yang mereka lakukan di Silo, Yerusalem pada waktu itu. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bukan memelihara kehidupan dan hati baik-baik. Bukankah bait Allah itu adalah diri kita sendiri? Kenapa kita jadikan diri kita sendiri dan bait Allah yang ada di dalam kita menjadi sarang penyamun? Sarang penyamun gimana, Pak? Bukankah begitu banyak kesalahan pelanggaran kau simpan di bait Allah, yaitu dirimu sendiri? Fitnah, kebencian, kepahitan, keserakahan. Ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat kejadian di Silo. Tuhan mematahkan semua ego, membinasakan orang Israel, membuat mereka tercerai-berai, ditawan, mengalami penderitaan. Ingat di Silo, buang semua pelanggaran. Bertobatlah secara sungguh. Ada tertulis rumahku adalah rumah doa, dan jangan jadikan dia sarang penyamun. Di hatimu berkumpul apa di sana? Kebencian, kemarahan, atau apa? Keserakahan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, pikiran-pikiran yang muncul itu, apakah itu adalah menjadikan hatimu menjadi sarang penyamun di sana? Karena sarang penyamun isinya adalah penyamun. Segala kejahatan ada di sana. Belajarlah menjadikan hatimu menjadi rumah doa. Hatimu mengampuni, mendoakan mereka yang melanggar. Susah, Pak? Susah. Tapi pertanyaan saya, kalau susah, berarti kita membuat hati kita menjadi sarang penyamun? Janganlah Bapak Ibu. Kalau susah, mari kita usahakan. Jangan jadikan sarang penyamun di sana. Sebab hati yang menjadi sarang penyamun itu akan merenggut kebebasanmu. Kemarahanmu memuncak terus menerus. Bukan menjadi sehat, bukan menjadi keberkatan. Sarang penyamun membuat dirimu mengingat kejadian di Silo. Hukuman. Mari menghormati Tuhan. Mari melayani dengan segenap hati. Bukan hanya ritual. Jangan berani-berani hidup dalam dosa kemudian bilang, saya aman. Ini bait Allah. Ini bait Allah. Tuhan Maha mengampuni. Hari ini saya ikut perjamuan kudus, Tuhan ada ampuni. Ya, Tuhan sudah ampuni. Tapi jangan kemudian kita mengabaikan dan mempermainkan Allah. Ingat Silo. Ada hukuman yang besar kepada umat Tuhan di Silo. Saudara, sekali lagi saya mengingatkan, semua kepercayaan yang salah terjadi di Silo jangan terjadi di Yerusalem dan di tempat ini. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan orang Israel yang terang-terangan melanggar hukum, mereka pergi ke bait Allah, percaya bahwa alasan seperti ini akan mengampuni mereka hanya dengan menyembelih
korban penghapus dosa, mereka kemudian boleh bebas lagi melakukan dosa. Ingat di Shilo, dan Tuhan tidak ingin dipermainkan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih, jangan membuat kasih itu hanya seperti bertepuk sebelah tangan. Kasih itu harus disambut dengan tangan-tangan kita, menyambut kasih Allah. Seperti Petrus yang mulai tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya dan Petrus menyambutnya. Kedua tangan itu akan menjadi satu di dalam kasih. Petrus diselamatkan. Setiap kita juga akan mengalaminya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan cukup tegas dan keras. Ingat Shilo. Sudah dikasih dalam Tuhan. Percayalah bahwa setelah Shilo itu berlalu, berkat itu diberikan. Hari ini kita buang segala rubah-rubah kecil yang coba mengganggu kebun anggur kita. Menjadi sebuah kebun anggur yang berbuah lebat. Saya dan Anda. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Peringatan-Mu datang kepada setiap kami pada malam hari ini. Peringatan yang keras tapi penuh kasih datang melalui firman-Mu. Untuk kami ingat kejadian di Shilo, di mana Tuhan memukul orang Israel. Dan tabut itu direbut, sehingga mereka tidak punya pengharapan dan pegangan lagi. Mereka menangis bertahun-tahun, sehingga Tuhan mendengar kembali doa, mengirim Yeremia untuk mengingatkan kepada mereka supaya kejadian di Shilo tidak terjadi. Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Perjamuan kudus kan kami lakukan Tuhan sebagai simbol di mana kami semua datang dengan kerendahan hati. Di dalam pertobatan kami, supaya kami tidak mengalami penghukuman seperti orang Israel dihukum di Shilo. Tapi kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir, berikan kekuatan dan pengharapan. Supaya kami melihat bahwa Allah yang hidup yang penuh kasih itu ada di tengah kami dan ada di dalam hati kami. Ketika terang firman ada di dalam hati kami, semua kegelapan, sarang penyamun itu dimusnahkan dan kami menjadi baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Yesus tangan erat padaku, ku tak dapat hidup. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku mengapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita buka roti. Siap masuk dalam perjamuan kudus kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk kita bicara secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, aku betul mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kadang-kadang wajah kami dialihkan memandang dunia yang begitu gemerlap. Kami lupa bahwa Engkau adalah pemilik dan penguasa seluruh jagat raya Tuhan. Hari ini firman-Mu menyadarkan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya salib-Mu kami kenang, kami ingat, supaya kami tidak mengalami kejadian-kejadian seperti di Shilo Tuhan.
begitu mengasihi kami Tuhan. Bahkan di atas kayu salib Kau berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat dan kerjakan. Kami begitu melanggar dan salah, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Pecahkan roti dan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka cawan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita kedangkan tangan kita sama-sama. Terima kasih. Kami adalah hamba-hamba Allah yang melayani Allah. Dan kami percaya kami keberkatan hari ini. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat menjadi tanda bagi kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami. Dan tangan-tangan ini akan mempersembahkan korban bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap korban yang dinyatakan Tuhan berkati, dan semua itu karena cinta kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua persembahan yang dinyatakan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pengumuman bagi kekasih Tuhan yang di rumah yang akan memberikan persembahan, silakan di rekening 03319430001 atau di rekening persepuluhan di 03388888191. Semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Semua persembahan Anda ini dinyatakan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, memperlebar kerajaan Tuhan, dan percayalah bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Acara ibadah sudah selesai. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri dengan penuh sukacita, penuh syukur karena Tuhan itu. Sampai akhir hidupku Tuhan.
percaya pengharapan dan kekuatan kami hanya kepada Allah yang hidup, tidak kepada yang lain. Kami letakkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kerjakanlah di dalam hidup kami apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena kami percaya jalan Tuhanlah jalan yang terbaik. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih umat-Mu sudah datang beribadah. Dan biarlah mereka beribadah dari hati mereka yang mencintai Engkau Tuhan. Kami pulang dengan sorak-sorak dan berkat melimpah menyertai kehidupan kami. Yang di rumah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang di dalam kesesakan Tuhan hiburkan. Yang di dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan memberi pengharapan jalan yang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Supaya kami mengalami Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Berkati kekuatan dan kesehatan kami. Berkati keluarga dan keturunan kami Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang ditolong oleh Tuhan. Dan kami berjalan dengan penuh keberanian bersama dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan berkati. Pos-pos yang ada Tuhan berkati, baik yang ada di Ebenezer, Immanuel. Tuhan biarlah jiwa-jiwa boleh dimenangkan di sana Tuhan. Memperlebar kerajaan Allah. Kami terus bekerja di ladang Tuhan. Sampai Tuhan panggil kami tutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan mundur, takkan menyerah, takkan menyesal. Sebab kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Dan izinkan hamba mengurapi setiap kami dan memberkati umat-Mu. Sehingga mereka pulang dengan kekuatan yang dari sorga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Dengan kekuatan yang dari Engkau adanya. Memampukan kami berjalan dengan penuh keberanian. Dan tidak menyerah dalam segala masalah kehidupan. Karena Allah ada beserta dengan kami. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus. Menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.